Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai 13 karya terbaik dan terpenting di dalam karir filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Buku yang kelima dari Nietzsche yaitu On the Genealogy of Moral. Genealogi Moralitas ditulis oleh Friedrich Nietzsche pada tahun 1887. Ini adalah kritik tanpa henti terhadap nilai-nilai moral tradisional yang merupakan pemeriksaan mendalam tentang asal-usul dan perkembangan moralitas manusia. Dalam karya provokatif yang dianggap sebagai penyelidikan terhadap budaya manusia ini, Nietzsche berusaha mengurai akar silsilah yang kompleks di balik keyakinan moral kita dan menyoroti bagaimana hal itu membentuk pemahaman kita tentang kebaikan atau kejahatan. Buku ini dibagi menjadi 3 esai. Setiap esai mengeksplorasi satu aspek moralitas. Dalam esai pertama, Nietzsche mendekonstruksi konsep baik. Dia menelusuri ide tersebut pada kekuasaan dan superioritas. Ia berpendapat bahwa moralitas pada awalnya muncul dari dinamika tuan budak. Mereka yang berada dalam posisi berkuasa menciptakan definisi kebaikan yang akan melayani kepentingan mereka sendiri dan menundukkan orang lain. Dalam esai kedua, yaitu Will Bad Consist and Relate Matter, Nietzsche menjelaskan mekanisme psikologis moralitas. Dia mengatakan bahwa rasa bersalah muncul sebagai produk dari tekanan sosial yang mengkondisikan orang untuk menekan naluri alamiah mereka. Dalam sudut pandang alternatif yang disarankan oleh Nietzsche, ia mengatakan jika seseorang dapat hidup dengan keinginan tanpa rasa bersalah atau malu, maka ia akan mencapai pertumbuhan pribadi dan realisasi diri. Terakhir, dalam esai ketiga, yaitu What Do Aesthetic Ideals Mean?, Nietzsche mengkaji asketisme sebagai elemen penting dalam sistem moral. Dia menyatakan bahwa cita-cita asketis, penyangkalan diri, penolakan, dan disiplin telah disebarkan oleh budaya selama berabad-abad sebagai sarana untuk mengendalikan orang dan menjaga ketertiban sosial. Namun menurutnya, cita-cita ini pada akhirnya menghalangi potensi manusia untuk berkreasi dan bersenang-senang. Karya yang memukau ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang sifat dasar manusia. Siapa yang memutuskan apa yang baik atau jahat? Bagaimana moralitas membentuk hidup kita dan mengarahkan tindakan kita? Penyelidikan Nietzsche terhadap masalah-masalah yang begitu dalam membuat pembaca berhadapan dengan keyakinan moral mereka sendiri, serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan konstruktif yang muncul dalam mendobrak konvensi. Selanjutnya, pada bukunya yang keenam yaitu Twilight of the Idols. Buku ini terbit pada tahun 1888. Nietzsche meluncurkan kritik pedas terhadap berbagai aspek budaya barat. Karya ini dicirikan oleh gayanya yang provokatif dan berani. Salah satu tema utama dalam Twilight of the Idols adalah gagasan tentang kebencian, yang menggambarkan perasaan benci terhadap mereka yang berkuasa dan terhadap kreativitas. Nietzsche mengatakan bahwa kebencian ini melahirkan pemikiran reaksioner atau konsep yang ingin mencabut mereka yang berkuasa dan kreatif. Menurutnya, mentalitas seperti itu mengarah pada masyarakat di mana yang biasa-biasa saja dihargai di atas keunggulan. Tema sentral lainnya dalam Twilight of the Idols adalah penolakan Nietzsche terhadap gagasan konvensional mengenai moralitas. Dia menganjurkan untuk mengevaluasi kembali standar moral dengan alasan bahwa seseorang harus menganut pendekatan individualistik terhadap moralitas, di mana tindakan dipandu oleh pengalaman dan keinginan pribadi daripada gagasan yang dipaksakan pada masyarakat oleh agama atau gagasan yang diturunkan dari orang dewasa. Sekali lagi, di sini Nietzsche menggunakan konsepnya tentang keinginan untuk berkuasa. Ia percaya bahwa semua makhluk hidup didorong oleh keinginan yang melekat akan kekuasaan yang memanifestasikan dirinya secara kolektif dalam upaya mencapai kesuksesan atau mencari kendali atas makhluk lain. Menurut Nietzsche, keinginan untuk berkuasa ini merupakan dasar dari sifat manusia dan bertindak sebagai kekuatan pendorong di balik perkembangan dan pencapaian individu. Twilight of the Idols juga membahas kritik Nietzsche terhadap agama Kristen dan juga pengaruhnya secara langsung terhadap peradaban Barat. Dia menentang keras apa yang dia anggap sebagai nihilisme Kristen. Kemudian, pada bukunya yang berjudul Antikristus atau The Antichrist yang terbit pada tahun 1895, ini adalah salah satu karya
Friedrich Nietzsche yang paling kontroversial dan polemis. Nietzsche mulai menyusun karya ini pada tahun 1888. Periode ini juga melihat Nietzsche menderita gangguan mental yang menandai akhir dari karir filosofisnya yang aktif. Buku ini menunjukkan penolakannya terhadap agama Kristen dan menawarkan kritik pedas, tidak hanya mengenai moralitasnya tetapi juga ajaran-ajarannya. Tanpa membuang waktu sama sekali, Nietzsche langsung meluncurkan judul yang provokatif dengan judulnya sendiri. Dengan membingkai karyanya sebagai antikristus, dia mengidentifikasi dirinya sebagai musuh Kristus yang sebenarnya. Namun, Nietzsche lebih tertarik untuk menggali apa yang dia rasakan sebagai kesalahan dalam doktrin Kristen. Secara substansi, Antikristus menganalisis nilai-nilai Kristen dan berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut telah merusak kemanusiaan. Menurut Nietzsche, moralitas Kristen didasarkan pada kelemahan, kebencian, dan penyangkalan diri. Dia berpendapat bahwa moralitas ini telah melemahkan individu dan masyarakat karena mempromosikan sikap patuh pada figur otoritas dan menekan naluri dan keinginan alamiah manusia. Dalam The Antichrist, Nietzsche juga menelusuri asal-usul tokoh-tokoh sejarah seperti Socrates dan Paulus dari Tarsus. Dia menggambarkan Socrates sebagai koruptor yang menyesatkan filsafat dengan menekankan rasionalitas di atas kebijaksanaan naluriah. Mengenai Rasul Paulus, ia menuduhnya memaksakan distorsi dalam ajaran Yesus untuk menciptakan sebuah agama yang menyebarkan moralitas budak, yaitu sebuah sistem nilai yang berpusat pada kelemah lembutan dan ketundukan. Menyebut The Antichrist sebagai karya besar dalam karir filosofis Nietzsche adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Namun buku ini mendapat banyak kritikan pada saat diterbitkan dan masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Karya ini merupakan kecaman total terhadap dogma agama dan pandangan tajam terhadap perspektif alternatif tentang moralitas dan sifat manusia. Kemudian pada bukunya yang ke-8, yaitu berjudul Ecce Homo atau Behold the Man. Buku ini adalah autobiografi Friedrich Nietzsche dan karya terakhir yang diselesaikannya. Buku ini akhirnya diterbitkan pada tahun 1888 setelah disimpan selama beberapa tahun. Dalam buku yang luar biasa ini, Nietzsche memberikan kisah yang luas tentang kehidupan, keyakinan, dan pencapaiannya. Semuanya disajikan dengan kecerdasan dan kecemerlangannya yang khas. Dasar-dasar Ecce Homo dimulai dari keinginan Nietzsche untuk merefleksikan apa yang ia pikirkan sebagai karya hidupnya, serta penilaian terhadap filsafatnya. Buku ini merupakan eksplorasi retrospektif dan penjelasan berbagai tahapan dalam perjalanan intelektualnya. Nietzsche merasa bahwa untuk memahami nilai dan pentingnya ide-idenya bagi umat manusia, ia harus terlebih dahulu memahami kehidupannya sendiri. Di antara tema-tema utama yang dibahas oleh Ecce Homo adalah orang yang percaya diri secara radikal yang mendobrak norma-norma dan nilai-nilai konvensional. Jelas bahwa Nietzsche menganggap dirinya sebagai tokoh transformatif yang tujuan filsafatnya adalah untuk mencoba dan menggulingkan kepercayaan atau nilai-nilai lama dan membuka jalan bagi nilai-nilai baru yang positif. Salah satu tema yang dimiliki Ecce Homo dengan karya-karya Nietzsche yang lain adalah serangan terhadap agama Kristen. Dia menyalahkan agama Kristen atas berbagai penyakit masyarakat karena penekanannya pada kelemahan, kesombongan, konformitas, dan penyangkalan terhadap keinginan individu. Melalui refleksi yang jelas pada karya-karya terdahulunya, seperti Duspok, Zarathustra, dan The Genealogy of Morality, ia menawarkan visi alternatif untuk eksistensi manusia yang didasarkan pada kekuatan, kreativitas, kekuasaan, dan pengembangan pribadi. Bentuk lain yang menonjol dari Ecce Homo adalah gaya yang digunakan Nietzsche dalam menulis. Dia menggunakan pendekatan autobiografi yang kaya dengan bahasa puitis, kata-kata mutiara, ironi, berlebihan, dan terkadang bahkan mengejek diri sendiri. Dia menantang pembaca untuk terlibat secara interaktif dengan ide-idenya dengan cara yang unik dan menggugah.